yang berikutnya, kelompok keempat. Kelompok keempat, silahkan bisa angkat tangan yang mau presentasi berikutnya. Masih menunggu kita. Jadi untuk sembari menunggu kelompok yang siap untuk presentasi, mengenai materi pertemuan ketiga. Bagaimana nih? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana responnya melihat tayangan video pembelajaran? Apakah ada yang masih belum paham? Saya berkenan untuk memperjelas bagian yang mana yang masih menjadi tanda tanya dari materi perkuliahan yang ada 2 video yang sudah saya sampaikan. Boleh ya? Ayo, sudah siap Pak Ketua Kelas? Siapa yang berikutnya? Yang berikutnya, ini belum ada info. Ya, walaupun belum siap, nggak apa-apa. Menunjukkan paper rujukannya dulu nggak apa-apa. Jadi sudah kita analisa, langkahnya sudah menuju ke ini. Paper rujukannya apa? Aplikasi yang diambil. Kemarin Pak Ketua kita ngumpulkan berapa aplikasi total? 27 ada? Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai ya? Sampai ya. Nggak sampai. Bisa juga program ya, program pemerintah. Saya lihat pagi tadi video tentang bagaimana PKK ya. PKK sebagai garda depan juga mempunyai program-program untuk membantu pemerintah untuk penanggulangan pandemik corona ya. Saya lihat mereka sudah punya satu perangkat program. Nah, bisa juga nih perangkat program ini ditanyakan ya ke responden bagaimana efektif atau tidak atau bagaimana. Ya, yang sudah angkat tangan atau Mas Aloy. Aloy sama Alia. Selamat pagi, Bu. Pagi. Silakan. Screen share ya. Ya, ini saya berkelompok dengan Mbak Alia. Ya. Izin untuk share screen-nya, Bu ya. Mangga, silakan. Ya, seperti ini Bu. Karena keterbatasan kita untuk kumpul, jadinya kita belajar kelompoknya di sini, jadi di Google Doc ini Bu. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ibu di e-learning, kita tampilkan di sini Bu. Yang pertama kita memberi judul pengaruh website indonesiabergerak.com terhadap penanggulangan pandemi COVID-19. Oke, ini menarik nih, ada Jawa Barat bergerak juga ya. Kalau Indonesia bergerak keseluruhan atau merangkum dari bagian-bagian provinsi yang dengan judul yang sama? Ya, kita tampilkan Bu untuk websitenya sebentar. Ya, seperti ini Bu. Oke, dia merangkum keseluruhan ya. Iya, tapi untuk ada laporan warga Indonesia juga ya. Ada laporan warga juga ya. Oke. Menurut kami ini juga penting, bagus juga Bu, karena untuk ininya detail juga dari mappingnya, lalu untuk laporan statistikanya juga. Iya, bagus ya. Ada juga dia ini. Ada info melalui WhatsApp juga untuk seperti rujukan-rujukan rumah sakit, terus pengetahuan tentang COVID itu juga disampaikan melalui WhatsApp. Ini per hari ini 2.924 ya. Sembuh 282. Ini up to date ya dia ya? Iya, Bu. Ini tapi 3.512 terkonfirmasi. Case-nya ini, Bu. Iya. Case-nya. Kalau dalam perawatan yang ini, yang sembuh yang 282. Ya, semangat kita ini. Semoga. Ya, baik, Bu. Oke, saya kira websitenya, objeknya udah oke, bagus. Kemudian pakainya apa nih? Penasaran nih. Ibu, untuk paper rujukan saya lanjutin ya Bu ya. Ya. Di sini kita baru dapat 4. Yang pertama ini
kita mengambil tentang virus coronanya. Jadi apa sih virus corona? Dia termasuk kenapa sampai dia bisa jadi pandemi kayak gitu. Oke, Cuma kita belum untuk mengambil problem saja ya. paragrafnya. Itu hanya untuk Ya, tambahan problem dan pendahuluan. Kemudian paper kedua, paper kedua ini kita mengambil sejarahnya. Dia kan katanya bermula di oke. Cina, di Wuhan. Jadi kalau kita mau mengatakan itu, paling nggak kita harus ada referensi gitu sih. Oke, Nah, terus di bisa. sini paper ketiga mengambil skala interval usia, Bu, Oke, untuk di kuesioner. oke. Nah, untuk paper yang keempat, kita pakai metode TAM. Jadi yang papernya Ibu kita buat jadiin rujukan metode TAM Oh, kita. oke. Yang di ruang guru ya? Iya. Ruang guru ya. Nah, untuk metodologinya kita pengambilan sampelnya itu kan pakai survei online questionnaire. Nah, Oke. itu kita populasinya se-Indonesia. Nanti sampel kita diambil berdasarkan latar belakang responden. Salah satunya dia mempunyai riwayat penyakit atau tidak, terus berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan usia. Oke. Kayak gitu. Nah, Terus tujuan dari ya. riwayat itu maksudnya untuk apa nih? Tujuan riwayat? Nah, tujuan dari riwayat itu kita nanti dari populasi itu data mana yang bakal kita proses. Kan ada yang misalnya kita dari 500 responden nggak semuanya bisa kita proses, Bu. Jadi misalnya dari 500 kita mungkin pakai 450 buat ngukur itu. Alasannya apa? Dari 500 masuk, 400, 100 dibuang misalnya, tidak terpakai itu, Karena kenapa mereka terpilih? Kenapa terpilih? Karena di sini kan tentang pandemi COVID-19 ya, penyakit. Jadi apa sih, kita butuh koreksi Ibu juga sih sebenarnya di sini. Oke, kita Karena diskusikan kalau begitu. Nah, sebetulnya ya ini kan dari judulnya nih, ya judul yang dari penelitian TAM analisis faktor yang mempengaruhi untuk memakai ruang guru, aplikasi ruang guru. Berarti kan kalau kita bandingkan sekarang, objeknya adalah ruang guru dengan website yang kita tadi, Indonesia Bergerak. Betul kan? Nah, kalau misalnya di ruang guru, penggunanya adalah tentu saja anak-anak SD, SMP, SMA ya, di ruang guru ya untuk saat sekarang. Nah, kalau website yang kita buka kan seluruh Indonesia. Betul kan? Seluruh Indonesia. Perlu, iya, betul, Bu. Nah, artinya pembatasan apakah dia pernah sakit atau nggak perlu. Karena tujuan dari website yang Indonesia Bergerak, siapa saja, tidak harus orang yang sakit, tidak hanya orang yang sehat. Jadi siapa saja yang memanfaatkan dari informasi yang ada di website Indonesia Bergerak. Nah, yang lebih penting adalah coba ditampilkan ini tadi, konseptual model dari rujukan paper ini tadi, ruang guru. Coba ditunjukkan. Aloy. Ya, bentar. Paper yang ruang gurunya ditunjukkan, terus kita lihat tujuannya bisa masuk nggak dengan tujuan dari objek Indonesia Bergerak gitu. Sebentar ya Bu ya. Untuk... Nah, semua harus memperlakukan seperti itu ya untuk memastikan apakah objeknya cocok dengan objek yang ada di paper. Kita harus lihat nanti model konseptualnya, kemudian pertanyaannya terkait nggak? Karena kan perbedaan yang jelas kalau Ibu melihat bahwa kalau ruang guru, dia akan menggunakannya sampai detil. Siswa akan login, kemudian siswa akan melakukan pembayaran, kemudian dia akan melakukan intensitas terus-menerus ya terhadap ada tujuan tertentu untuk penggunaan ruang guru. Kita mau lihat apakah tujuan itu sama dengan tujuan yang kita gunakan di website Indonesia Bergerak itu. Coba lihat nih, tujuan dari ini ke bawah lagi. Nah ini ya. Mungkin di bagian abstraknya itu ada, di bagian abstrak. Kita lihat, nah
The purpose of this study is to analyze the factors that influence students' acceptance of ruang guru application using the technology acceptance model method, ya. Nah, itu 3. Jadi dia coba mundur ke bawah konseptualnya. Lagi ke bawah. Nah ini, bawah. Ini kan yang diperiksa sehingga menghasilkan ada 6 hipotesis. Apapun namanya, kuesioner kita sih udah mengacu pada 5 parameter ini, Bu. Iya. Tujuannya kan aktual sistem use. Jadi apakah nanti ruang guru itu menjadi, kalau dipakai kan menjadi semacam kebiasaan bagi penggunanya gitu, untuk terus menggunakan, bagaimana ini menggunakan. Nah, apakah Indonesia Bergerak itu perlu diperiksa dengan konteks yang begini? Itu pertanyaannya. Ya, mohon sarannya dia untuk website yang kita teliti ini cocok nggak untuk memakai TAM ini? Nah, kalau dari analisis yang dilihat di Indonesia Bergerak, itu kebutuhannya informasi ya, dia memberikan informasi ya. Iya. Lebih ke informasi. Informasi kan, mungkin tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam. Coba lihat list pertanyaannya. Kita lihat list pertanyaannya, di bawahnya ada. Saya kemarin minta cantumkan sama ini. Oh, pertanyaan yang di ruang guru atau? Ya, pertanyaan yang di paper ini, yang ke bawah. Ya, kita lihat. Atau sudah bikin juga pertanyaan? Sudah, Bu. Tapi kita mengacunya pakai yang ini. Iya, coba. Kalau gitu pertanyaan yang ini aja, yang sudah yang sudah di-set untuk Indonesia Bergerak. Kita balik ke sana aja. Lebih maju kan? Anda sudah siapkan kuesionernya? Kita sudah, Bu. Ya, awalnya ini, Bu. Awalnya kan kita nama, usia, ya, itu jenis kelamin dengan... Nggak apa-apa, ditampilkan aja yang Bapak buat, yang sudah dibuat kuesionernya. Kita sih nggak ngetik secara Word ya, Bu, ya. Cuman langsung kita tampilin di sini, Bu. Nggak apa-apa, tapi belum lihat saya, masih paper ini. Hah? Oh, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Sudah tampil, Bu? Ya, oke. Terus sudah ya, tampil? boleh. Sudah. Teman-teman sudah melihat sepertinya. Yuk ke bawah. Terlihat atau kurang jelas, Bu? Sudah bagus. Kalau bisa diperbesar lagi nggak apa-apa, masih bisa lagi. Nah, kita baca. Website Indonesia Bergerak memberikan data statistik secara real time. Kemudian ke bawah, memberikan informasi yang akurat. Nah, coba bisa nggak ya dibandingkan tadi kuesioner yang di paper tentang ruang guru disandingkan dengan ini. Jadi saya mau melihat head to head, bagaimana Anda merubah kuesioner itu, misalnya dari satu variabel aja, merubahnya untuk konsep ke ini Indonesia Bergerak. Ini pertanyaan. Ya, ini pertanyaan. Nah, pertanyaan yang ini diadopsi dari pertanyaan di kuesioner yang mana? Tentang variabel apa ini? Poin ini. Nah, akan lebih bagus misalnya seperti tadi paper yang saya tampilkan, kita punya tabel, ya. Punya tabel tadi variabelnya ada berapa, kemudian pertanyaannya juga apa saja, pertanyaan acuan awal, kemudian yang kita pindahkan ke mengenai website kita. Jadi terkontrol benar, karena item pertanyaan ini sangat penting ya.
Karena ini mengacunya nanti akan kita periksa juga dari masing-masing itemnya itu valid atau reliable enggak dengan yang akan kita buat gitu. Nah, saya mau lihatnya seperti itu. Misalnya di sini, website indonesiabergerak.com memberi data statistik secara real time, dalam kurung pasien. Itu pasiennya kurang satu lagi. Nah, ini diadopsi dari pertanyaan yang mana di ruang guru? Dari pertanyaan yang ini Bu, yang PU itu Bu, yang parameter itu. Kita mengacunya per parameter sih Bu sebenarnya. Betul, Iya. sudah betul itu. Sudah betul. Yang ini betul. Aloy dibuka kuesionernya yang ruang guru dah. Ini nggak ketampil ya? Pertanyaan. Nggak tampil. Oh, baik. Tampil nggak? Ya, ini ya. Ruang guru makes easy for understand the subject matter. Ini ya, PU ya. Aplikasi ruang guru membuat mudah bagi saya untuk mengerti mengenai subject matter-nya. Nah, kalau dirubah ke ini, ke website Indonesia Bergerak, berarti website Indonesia Bergerak membuat saya mudah untuk mendapatkan informasi tentang COVID-19 gitu. Iya. Betul nggak? Kemudian iya, betul. Website Indonesia Bergerak membantu saya. Kalau ini kan menyiapkan ujian ya. Nah, dengan kasus yang sama kegunaan. Ini kan bicaranya perceived usefulness. Jadi kegunaan dari objek tersebut. Ruang guru berguna untuk menyiapkan materi pembelajaran dia, berguna untuk menyiapkan ujian, berguna untuk meningkatkan nilai di sekolah, ya kan? Berguna untuk mungkin pendampingan selain les private. Kemudian berguna untuk memberikan pemahaman pada pembelajaran yang sulit. Jadi 5 kan memang fungsinya semua. Nah, sekarang kembalikan dulu ke website Indonesia Bergerak. Fungsinya untuk apa? Lihat saja menu-menu yang ada di Indonesia Bergerak. Ya, Mbak Alia. Ya, jadi lihat aja nih menu-menu yang ada di Indonesia Bergerak itu dikumpulkan dulu, dicek. Itu kan fungsionalnya semua. Nah, dari sana baru bisa menjadi pertanyaan gitu. Kembali lagi ke pertanyaan yang sudah dibuat untuk PU ya. Ya, jadi fungsinya dulu ditentukan dulu dari website, diperiksa tuh apa saja. Kalau tadi kan ada informasinya, informasi data, informasi apa ini, memberikan info penyebaran konfirmasi secara real time, kemudian korban, kemudian bawahnya lagi, ke bawahnya lagi pengetahuan, menemukan ini semua menu-menunya ya. Iya kan kalau untuk pengetahuan pengetahuan COVID itu ada. Ya. Terus untuk rumah sakit rujukan itu nanti kita kan sesuai dengan di website itu kan ada di WhatsApp-nya nanti ada. Betul. Itu. Jadi maksud Ibu begitu menentukannya. Tadi kan terkait dengan kegunaan. Nah, ini sudah mengacunya ke sana. Indonesia Bergerak menunya apa saja yang disajikan. Nah, itu yang kita tanyakan. Ya, saya kira sudah ini ya. Sudah, Bu, karena kita membuat pertanyaan juga mengacu pada kegunaan dan kita adopsi dari yang dari TAM itu tadi, yang dari ruang guru. Ya, itu sudah langkah yang benar. Saya kira udah betul yang dilakukan. Hanya pastikan alat ukurnya itu betul-betul mengukur objek yang akan kita periksa, ya. Saya lihat untuk PU sudah oke nih karena memang dia menyajikan real time, kemudian info penyebaran, selanjutnya ada pengetahuan, kemudian ada data. Apakah hanya rumah sakit ya yang di sana, di menunya? Sebenarnya pas kita chatbox WhatsApp-nya itu, dia ada pilihan lagi. Pertama itu kayak tentang apa itu COVID-19. Oh, itu pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan. Kalau rumah sakit aja tuh ada nggak distribusi APD, ini APD belum ada, Bu. Oh, oke, belum ada ya. Ini cuma yang dari menu aja. Dari menu WhatsApp itu ada tentang pengetahuan virus corona, terus apa aja gejalanya,
terus cara pencegahannya, terus rumah sakit rujukan, hotline, sama daftar kasus terkini. Jadi kita ngeceknya nggak harus di website, jadi kita via WhatsApp juga bisa, Bu. Oke, tapi kita tetap bicaranya website ya, jangan di WhatsApp Bu. ya. Iya, Bu. Iya, benar. Ya, saya kira ini apa yang dilakukan oleh Mbak Alia ya sama Mas Arman ya, berdua ya. Aloy, Mas Aloy, Bu. Oh, Mas Aloy, aduh. Masih ingat tadi yang kelompok sebelumnya. Ya, Mas Aloy sama Mbak Alia. Nah, Mbak Alia itu udah betul ya, sudah saya lihatnya sudah oke. Papernya sudah pas untuk memeriksa, silahkan dilanjutkan ini diuji satu-satu, nanti ditampilkan aja tabelnya ya, tabel untuk kuesionernya, jadi fungsionalitasnya dari mengapa gitu, misalnya tadi kan PU, karena kegunaan websitenya ini maka ditanyakannya ini. Kemudian ke bawah, apalagi dia cari lagi kondisinya, balikan lagi ke sana supaya alat ukur yang dibuat adalah tepat. Oke, pertanyaan berdua, barangkali kesulitan dari progres sampai saat ini? Ya, untuk dari saya, Bu, yang pertama, karena kita memang keterbatasan, kita juga nggak bisa ketemu, Bu, untuk ngerjain ini, karena kita juga harus online bareng berdua. Terus semisalnya, Bu, kita nanti ada kesusahan, Bu, untuk tanya saja. Langsung ke Budisa, langsung WA di luar jam nggak apa-apa, all time, Bu, ya? 24 jam. Baik, kalau saya ketiduran paling besok pagi dibaca, dijawab. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Ya? Nanti kalau misalnya ada kesusahan, saya minta sarannya, Bu, untuk dibantu. Ya, semua boleh. Semua boleh bertanya ya, all day silahkan saja, Japri atau nanti lewat grup WhatsApp juga boleh ya. Oke, saya kira kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang keempat kita ya. Kita lanjut yang berikutnya, ada yang angkat tangan kembali untuk melaporkan progres dari kelompoknya. Silahkan. Nah, tadi kita melihat bahwa bagaimana kita harus hati-hati ketika kita membuat alat ukur ya. Mengapa itu perlu kita lakukan? Karena alat ukur yang kita buat, dalam hal ini kuesioner, itu adalah senjata paling utama bagi kita untuk mendapatkan data-data mengenai pendapat dari responden kita. Mengapa ini harus hati-hati? Karena alat ukur yang tidak tepat akan mengakibatkan nanti ketidak reliable dan validnya data yang kita ambil ya. Jadi makanya dalam proses pelaksanaan proyek ini mungkin minggu depan kita akan mulai untuk bicara tentang uji validitas dan reliable. Mengapa itu perlu dilakukan? Karena ambil contoh misalnya kita mengukur satu meja. Meja kita ukur, tetapi kita mengukurnya tidak pakai alat ukur yang biasa. Kalau biasa kan kita pakai penggaris ya, kita ukur atau pakai meteran, 1 meter. Nah nilai 1 cm itu saja di seluruh dunia sama kan, lebarnya sama, panjangnya sama, ukurannya sama, dan kita yakin terhadap penggaris atau meteran tersebut. Nah sering saya sampaikan bagaimana jika penggaris itu kita ganti dengan karet. Ya, kita hitung panjang lebarnya satu meja dengan pakai karet. Ada yang nariknya kencang, ada yang nariknya biasa saja, kan berapa kali karet di situ. Nah, karet inilah yang kita anggap sebagai kuesioner kita. Karet inilah yang harus kita yakini bahwa alat ukur kuesioner kita itu betul dan tepat. Nah, caranya tadi, alat ukur ini harus mengacu ke alat ukur yang pernah dipakai oleh penelitian sebelumnya. Maka harus hati-hati tadi prosesnya. Periksa. Maksudnya agar setiap itemnya betul-betul sama. Nah, si karet yang kita punya ini pun setelah jadi harus kita uji cobakan dulu. Harus kita uji dulu setiap butir pertanyaannya. Kalau memang hasilnya sudah valid dan reliable, baru bisa kita gunakan sebagai penggaris yang sesungguhnya. Nah, itu konsep yang saya mau Bapak Ibu di awal harus hati-hati.
mengambil rujukannya, harus terpercaya, papernya, penelitian-penelitian yang melandasinya, berarti juga harus terpercaya. Paham ya? Oke, silakan yang berikutnya, yang mau presentasi. Bu, tanya boleh, Bu? Boleh, silakan Mas Ahmad. Bu, kalau uji validitas itu kan kita harus lakukan lempar ke responden dulu ya, Bu ya? Iya, enggak perlu enggak, banyak lah. Kita nggak bisa tes kan ya, Bu ya? Iya, itu enggak perlu banyak dulu karena cukup mungkin sekitar 30 ya, 30 responden kita tanyakan. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas kita. Nah, nanti kalau hasilnya sudah valid dan reliable, baru kita lempar lebih banyak responden. Oh, oke. 30 cukup ya, Bu? 30 cukup. Oh iya, Bu. 30-50. Di dalam sampel saya kan, kemarin materi saya mengapa 30 itu dianggap respondennya cukup. Nih, kita kembali ke ini dulu. Ke share screen kita ya. Nah, kemarin materi kita kan di sini, di materi pertemuan kedua kita bicara tentang ada komponen bagaimana ketika data dari sampel itu, ketika nilainya hanya sampel yang kecil sampai 10, dia belum bisa membentuk suatu kurva yang memang simetris, tapi dia tidak normal. Kapan dia ketika bisa membentuk kurva yang normal? Ketika sampelnya itu berjumlah 30. Makanya sering orang menyampaikan dia nilainya 30 ya di sini misalnya. Nah, ini. Dilihat di sini N30 ya, bisa dilihat di sini N30. Nah, ketika jumlah sampelnya 30, maka gambaran dari hasilnya itu sudah membentuk suatu kurva yang normal. Sudah berdistribusi normal data-datanya. Nilai rata-rata dari ininya. Makanya kita menganggap dengan N30 itu cukup memadai. Artinya kemungkinan populasi kita tergambar di kondisi tersebut. Tapi coba lihat untuk gambar di atasnya. Gambar di atasnya dengan N yang kurang ya. N kurang dari 10. Di sini dicontohkan N-nya 6. Oke, memang sudah tergambar bentuknya ya. Sudah mulai tergambar, tapi belum membentuk suatu kurva yang normal ya, apalagi kalau N-nya hanya sedikit ini. Memang simetris dia, kiri kanan sudah terbentuk, tapi belum membentuk kurva normal. Maka disarankan minimal N-nya 30 lah, supaya sudah menunjukkan gambaran normal. Nah, itu yang menjawab tadi ya. Oke. Ya. Ibu sekalian mau nanya lupa tadi. Kalau saya kan tadi ambil sampelnya kan dapat 400 itu kan dari Slovenia dari Jawa Barat itu 48.700, Bu. Nah, kalau Ibu tadi menyarankan untuk se-Indonesia itu berarti saya harus bikin berapa ya, Bu ya? Se-Indonesia gitu terus dibikin Slovenia lagi. Enggak juga, boleh dihitung seperti itu. Itu kan yang maksimum yang ideal. Ya kan ideal. Tapi sampel itu kan bisa karena kondisi ya. Kondisinya kan kita harus ada batasan-batasan tertentu termasuk proses pengambilan kita. Kita mentargetkan 400, tetapi waktu kita misalnya hanya dapat bisa 2 bulan. Penyelesaian kita kan menjadi sampai hanya berapa bulan ya supaya selesai proyek ini. Nah, itu juga bisa menjadi menjadi batasan. Maksud saya gini, Bu.
Itu kan aplikasi untuk Jawa Barat sebenarnya Bu ya. Nggak apa-apa kita ambil seluruh Indonesia gitu. Nggak apa-apa. Artinya teman-teman sekelas kalau teman-teman menggunakan aplikasi itu walaupun berada di Indonesia, tidak di Jawa Barat boleh kita jadikan dia responden. Kecuali memang di website itu dibatasi yang hanya boleh login orang Jawa Barat, yang boleh melihat hanya orang Jawa Barat. Baru kita respondennya khusus Jawa Barat. Nah dia kan nggak, dia membuka ke semuanya. Siapa saja bisa login menjadi pengunjung, bisa memanfaatkan data-data di website tersebut, berarti calon respondennya itu adalah seluruh Indonesia. Nah, kemungkinan kan kita memang tidak bisa ini tadi. Kemarin kan kita bilang, tidak mungkin kita mengontak semua populasi, nanyain orang se-Indonesia nggak mungkin. Ya. Nah, ini juga, ini halangan nih, biaya, berapa banyak. Kemudian kemampuan fisik kita kan juga mengecek masing-masing item juga enggak. Nah, dari kondisi ini pun ada pemaafan gitu. Ada permakluman ketika jumlah sampelnya itu hanya misalnya 100, enggak apa-apa, asal kita jelaskan nanti. Kita jelaskan dalam penulisan kita keterbatasan mengapa hanya 100, mengapa hanya 200 sampel yang bisa kita olah. Ya, itu ya. Oke, Bu. Makasih. Silahkan dilanjut yang berikutnya. Lanjut yang belum. Yang belum.